Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Patricia Latojo, NIM 131421014. Di sini saya akan membahas mengenai konsep-konsep dasar manajemen kearsipan dan ruang lingkup kegiatan manajemen kearsipan. Dalam materi ini terdapat 9 pokok poin bahasan, yaitu yang pertama ada proses penciptaan arsip dan nilai guna record atau warkat. Nah, dalam proses penciptaan ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama ada tahap penciptaan. Tahap penciptaan ini merupakan dasar guna mengontrol perkembangan dokumen dan menetapkan aturan main bagaimana sebuah dokumen akan dikelola sesuai dengan nilai dan manfaatnya bagi organisasi. Kemudian yang kedua ada tahap penggunaan arsip. Nah, tahap penggunaan arsip ialah proses pemakaian arsip untuk kepentingan organisasi dalam kegiatan sehari-hari. Walaupun dokumen atau warkat telah selesai dipergunakan, dokumen atau warkat masih dibutuhkan untuk waktu yang akan datang. Dan yang ketiga ada tahap penyimpanan arsip. Nah, pada tahap ini, dokumen atau warkat yang masih sering dipergunakan dalam berbagai kegiatan kantor dan instansi perlu untuk disimpan di tempat penyimpanan arsip dengan status yang aktif. Nah, pada tahap yang terakhir ada tahap pemeliharaan arsip. Pemeliharaan arsip adalah usaha penjagaan arsip agar kondisi fisiknya tidak rusak selama masih mempunyai nilai guna. Penyebab kerusakan arsip ada 2, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Nah, kita masuk pada poin bahasan yang kedua, ada berbagai macam bentuk dan corak arsip. Di sini terdapat 9 bentuk arsip, yaitu yang pertama adalah jenis arsip berdasarkan bentuk fisiknya, yang kedua ada jenis arsip berdasarkan sifatnya, yang ketiga jenis arsip berdasarkan fungsinya, yang keempat jenis arsip berdasarkan nilai gunanya, yang kelima jenis arsip berdasarkan masalahnya, yang keenam jenis arsip berdasarkan keahliannya, yang ketujuh ada jenis arsip berdasarkan kekuatan hukum, yang kedelapan ada jenis arsip berdasarkan pemiliknya, dan yang terakhir ada jenis arsip berdasarkan subjek atau isinya. Kita masuk pada poin bahasan yang ketiga, yaitu mengenai pengertian arsip, arsip dinamis dan arsip statis, arsip aktif, dan arsip inaktif. Nah, yang pertama yaitu mengenai pengertian arsip. Arsip adalah naskah-naskah baik dalam bentuk tunggal maupun dalam bentuk kelompok atau kumpulan, dalam bentuk tertulis atau bergambar, media baru maupun dalam bentuk suara atau rekaman. Yang kedua yaitu pengertian arsip dinamis. Menurut Sugiarto dan Wahyono pada tahun 2015, arsip dinamis atau record adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama dalam jangka waktu tertentu karena masih memiliki nilai guna primer. Selanjutnya yaitu arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya, maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. Kemudian selanjutnya ada arsip aktif. Arsip aktif adalah arsip yang secara langsung dan terus-menerus diperlukan dan digunakan dalam penyelenggaraan administrasi sehari-hari, serta masih dikelola oleh unit pengelola. Selanjutnya ada arsip inaktif. Nah, arsip inaktif ini adalah arsip yang tidak secara langsung dan tidak terus-menerus diperlukan dan digunakan dalam penyelenggaraan administrasi sehari-hari, serta dikelola oleh pusat arsip. Kemudian, poin bahasan yang selanjutnya yaitu ada perbedaan arsip, kearsipan, dan perpustakaan. Nah, perbedaan antara arsip, kearsipan, dan perpustakaan yaitu bahwa arsip adalah tulisan yang dapat memberikan keterangan tentang kejadian atau berisi informasi yang berhubungan dengan kegiatan atau pelaksanaan organisasi yang dapat berupa surat-surat, foto-foto, film, gambar, dokumen lain dalam segala macam bentuk dan sifatnya. Sedangkan kearsipan
adalah sebuah kegiatan atau proses pengelolaan arsip yang mengatur dan menyusun arsip dalam suatu tatanan yang sistematis dan logis. Selain itu, kearsipan juga merupakan proses penyusutan dan penyimpanan warkat asli atau salinannya. Sedangkan perpustakaan merupakan gudang ilmu, sumber informasi, sarana edukatif yang harus dikelola dengan profesional agar mampu memenuhi kebutuhan penggunaan informasi. Nah, di poin bahasan yang kelima ada manajemen dan manajemen kearsipan. Manajemen merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengorganisasian, sehingga dapat dilakukan pengendalian dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Kemudian ada manajemen kearsipan. Manajemen kearsipan adalah proses pengawasan, penyimpanan, dan pengamanan dokumen serta arsip, baik dalam bentuk kertas maupun media elektronik. Poin bahasan yang keenam ada fungsi dan peranan arsip. Terdapat dua pembedaan fungsi arsip oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1971 Pasal 2 yang membedakan penggunaan arsip secara langsung dan tidak langsung, yaitu arsip dinamis, yaitu arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Arsip statis yaitu arsip yang sudah tidak dipergunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya, yang ketujuh ada unsur-unsur manajemen kearsipan yang baik. Nah, menurut Sugiarto pada tahun 2015, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan manajemen kearsipan yang baik, yaitu yang pertama ada kepadatan, kedua mudah dicapai, ketiga kesederhanaan, yang keempat keamanan, yang kelima penyimpanan dokumen seminimalnya, yang keenam keterangan-keterangan, yang ketujuh dokumen-dokumen harus selalu disusun secara up to date, dan yang kedelapan yaitu harus dipergunakan sistem penggolongan yang paling tepat. Kemudian yang ke-8 yaitu ada asas-asas manajemen kearsipan yang baik, manajemen kearsipan. Yang pertama ada asas sentralisasi. Asas sentralisasi adalah penyelenggaraan atau penanganan arsip dilakukan dengan cara dipusatkan ke satu unit yang khusus menangani tentang arsip. Dan yang kedua ada asas desentralisasi. Asas desentralisasi ini adalah cara penanganan arsip dengan disebarkan atau didelegasikan atau ditimpahkan ke masing-masing unit yang ada di dalam organisasi. Dan yang ketiga ada asas gabungan. Asas gabungan adalah penyelenggaraan kearsipan dengan memadukan kebaikan asas sentralisasi dengan kebaikan asas desentralisasi. Pokok bahasan yang terakhir ada sentralisasi, desentralisasi, dan sistem gabungan dalam pengorganisasian arsip. Nah, dalam penanganan arsip secara kombinasi, arsip yang masih aktif digunakan atau disebut arsip aktif dikelola di unit kerja masing-masing pengolah, dan arsip yang sudah kurang dipergunakan atau disebut arsip inaktif dikelola di sentral arsip. Dengan demikian, pengelolaan arsip aktif dilakukan secara desentralisasi dan arsip inaktif secara sentralisasi. Setiap organisasi dapat memilih asas penyimpanan arsip mana yang cocok untuk digunakan dalam organisasinya dengan melihat kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.